Wapres Gibran, kesiapsiagaan bencana penting hadapi perubahan iklim. Temuan jasad pria ditutup plastik. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos, Sekjen PSSI optimis tembus semifinal. Selamat malam pemirsa Siap Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar pada 12 Desember 2024 di Sentul, Bogor. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dan mematuhi hukum. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam sambutannya di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, Prabowo mengingatkan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Ia meminta seluruh unsur pemerintah, institusi, dan sektor bisnis untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang seperti penyelundupan, penambangan ilegal, manipulasi laporan keuangan, serta pelanggaran pajak. Presiden Prabowo juga menegaskan akan menghentikan pihak-pihak yang memanfaatkan kekayaan negara tanpa memenuhi kewajiban kepada rakyat. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo pun memberi peringatan keras kepada kader partainya agar tidak melakukan korupsi. Ia menegaskan dirinya tidak akan segan menindak langsung siapapun yang melanggar, termasuk dari kalangan partainya sendiri. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri pembukaan konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama 2024 di Jakarta pada 13 Desember 2024. Dalam acara tersebut, Wapres menegaskan perempuan merupakan tiang negara dengan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai tiang negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan dalam pembukaan konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama 2024 di Jakarta. Wapres menyebut perempuan memiliki kontribusi besar di berbagai sektor, termasuk menduduki 16 posisi strategis di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden. Wapres juga menyoroti peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan anak, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga. Menurutnya perempuan adalah ujung tombak yang menentukan kualitas kehidupan keluarga. Lebih lanjut, Wapres menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan serta memperkuat peran perempuan, baik melalui peningkatan kualitas hidup maupun program yang mendukung gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Wanita itu adalah tiang negara. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan
beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Kita hitung mundur bersama. Tim Liputan Berita Nasional TV. 2, 1. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Kamis 12 Desember 2024. Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas peran pentingnya dalam inisiatif proyek ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada mantan Presiden Joko Widodo yang telah menggagas proyek ini sejak masa jabatannya. Prabowo menuturkan bahwa resmian ini sejatinya adalah momen yang lebih tepat dilakukan di era Jokowi, mengingat terowongan tersebut merupakan simbol toleransi dan harmoni antar masyarakat. Ia juga berseloroh meminta maaf kepada Jokowi karena dirinya yang mendapat kehormatan meresmikan proyek tersebut. Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan mempererat persaudaraan. Menurutnya, kedamaian dan persatuan adalah kunci menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf aku yang resmikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin apel kesiapsiagaan Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas di Semarang pada Jumat 13 Desember 2024. Wapres Gibran menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim ekstrim. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin apel kesiapsiagaan Basnas, Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas yang berlangsung di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Jumat 13 Desember 2024. Apel ini diikuti oleh ribuan relawan Basnas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Wapres Gibran menyampaikan amanat kepada para relawan bahwa Indonesia sebagai negara yang terletak di Ring of Fire memiliki tingkat resiko bencana yang sangat tinggi, seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung, longsor, dan berbagai bencana lainnya. Menurutnya, situasi ini semakin diperburuk oleh dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim sejak tahun 2023. Tercatat sekitar 5.400 bencana telah terjadi, menyebabkan kerusakan pada 36.000 unit infrastruktur, dan lebih dari 8 juta masyarakat terdampak. Bencana-bencana ini terdampak pada kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kemiskinan, terganggunya pendidikan, serta krisis kesehatan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sudah selesai dan berjalan dengan baik. Dalam catatan KPU, dalam Pilkada kali ini ada kenaikan tingkat partisipasi pemilih sebesar 71%. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, meski ada beberapa pemungutan suara ulang di beberapa titik. Afifuddin mencatat ada kenaikan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Afifuddin mengatakan seiring sudah masuknya data dari daerah KPU, pihaknya kini masih melihat secara jelas jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada kali ini. Pertama, kami ingin menyampaikan berkaitan dengan situasi umum bahwa kita semua, kami dari sisi penyelenggara bersyukur dan berterima kasih secara mayoritas baik proses pelaksanaan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi sudah selesai dan berjalan dengan baik. Ada beberapa daerah yang memang masih bersoal,
nanti kami akan sampaikan. Selanjutnya kami juga menyampaikan semakin banyak rekap dan data masuk partisipasi kita yang dulu sempat ditanyakan, sekarang per tanggal 4 kemarin sudah nasionalnya rata-rata di 71%. Jadi ini sekaligus menjelaskan berita-berita sebelumnya terkait dengan partisipasi, karena beberapa data yang masuk terutama dari wilayah Papua. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memuji Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di puncak perayaan HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul Kamis 12 Desember 2024. Prabowo mengatakan pemimpin politik harus memahami betul persoalan politik, ekonomi, hingga kenegaraan. Prabowo juga menyatakan bahwa Bahlil memiliki sifat yang sangat jeli sehingga mampu terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Lebih lanjut, Prabowo juga memuji bahwa Bahlil adalah sosok yang sukses selama menjabat sebagai Menteri Investasi di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Cagup Jakarta yang diusung Golkar, Ridwan Kamil Suswono, diketahui batal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Idrus mengatakan kekalahan atas Pramono Anung Rano Karno merupakan realita politik yang harus diterima. Idrus menyatakan Golkar juga menerima hasil tersebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto serta prinsip Golkar untuk mengedepankan azas kebersamaan dan kebangsaan. Lebih lanjut, Idrus menyampaikan Partai Golkar taat hukum dan tidak akan mengambil langkah apapun yang melawan hukum terhadap hasil pilkada tersebut. Nah, ini sebuah realitas politik yang harus kita terima, tetapi menerimanya ini tetap berdasarkan suatu prinsip Partai Golkar dan juga arahan Pak Prabowo adalah untuk membangun Indonesia ini kita berbasis asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kebersamaan. Sehingga kalau kita terikat ini sebenarnya siapapun yang nanti akan maju, itu yang penting adalah kita memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia. Yang tentu secara nasional dipimpin oleh Prabowo Gibran itu. Ya, saya kira itu, sehingga dengan demikian jelas. Ya memang kalau kita kembali kepada aturan, ada banyak aturan. Ya ada banyak aturan, misalkan ada aturan pasal 158 huruf C misalkan. Itu juga ada itu, Undang-Undang Pilkada. Nah itu kan sudah jelas juga dijelaskan. Apakah kita ikuti itu? Itu jelas mengatakan bahwa ya di suatu provinsi yang pemilihnya antara 6 sampai 12 juta, maka ditentukan di situ selisihnya itu tidak lebih dari 1%. Nah ternyata ini kan selisihnya misalkan berapa? Ya lebih hampir 10% dan lain-lain sebagainya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mengucapkan selamat atas terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada DKI 2024. Ridwan Kamil juga menyatakan menerima hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jakarta yang memenangkan pasangan nomor urut 3.
Ditemui dalam jumpa pers di DPD Golkar, Jakarta Pusat, Jumat pagi, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil memutuskan untuk menerima hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta. Selain itu, Ridwan Kamil mengucapkan selamat atas terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno dalam kontestan Pilkada 2024. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono akan kembali ke rumahnya dan akan menerima tugas negara jika dibutuhkan. Sebagai informasi, berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat kabupaten kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menang di seluruh wilayah DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu, kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami haturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Sesosok jasad pria tanpa identitas diketemukan di bawah kolong jembatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi membusuk dan sebagian badan ditutup plastik. Ya, warga di Jalan Pantura di Ponorogo, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di bawah kolong jembatan Kamis malam. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi sudah membusuk dengan sebagian tubuh tertutup plastik, diduga korban tewas lebih dari 1 hari. Pihak kepolisian dari Polsek Tambun Selatan dan tim Inafis Polres Metro Bekasi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan demi mencari tahu korban tewas akibat sakit atau ada tindakan kriminal. Sementara itu, di saat lokasi kejadian, Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan enggan memberikan keterangan terkait kematian korban. Anak tadi siang sekitar jam 12:30-an lah, dia nemuin. Nah, saya baru pulang keliling tuh berobat. Habis bisa dia orang, Pak, ada mayat di kolong jembatan. Itu anak ngapain tuh bisa nemu mayat? Oh, lagi buang air ya. Nemu mayat. Ya, nemu mayat. Makanya, tadi saya moto mayat kolong. Kondisinya gimana, Bang? Ya, kondisinya udah rusak atau gimana? bau. Udah rusak ya? Tahu nggak itu apa? Laki-laki atau perempuannya tahu nggak? Dari Bekasi, Ridwan Nasional TV melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di tol kilometer 0650 arah Cawang pada Jumat pagi. Informasi rinci terkait insiden ini masih dalam proses penyelidikan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di tol kilometer 00+650 arah Cawang pada Jumat pagi. Insiden ini melibatkan sejumlah kendaraan dan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Hingga kini informasi detail mengenai jumlah kendaraan yang terlibat dan penyebab kecelakaan masih belum diketahui. Terlihat sebuah truk dan beberapa mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Petugas kepolisian sedang berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Pihak berwenang menghimbau kepada pengendara untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintas di area tol yang rawan kecelakaan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. TNI Angkatan Darat menggelar kejuaraan nasional Judo Kalsat Cup ke-15 tahun 2024. Ajang kejurnas ini bisa dijadikan wadah kompetensi serta pembinaan dan pengembangan talenta judo di Indonesia.
Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup 2024 dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 Desember 2024 di Gor Nanggala Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, ajang Kejurnas ini ada peningkatan peserta. Kejurnas Judo ke-15 ini diikuti 745 atlet judoka dari 20 provinsi. Ada beberapa kategori yang dipertandingkan pada Kejurnas kali ini, yaitu kategori TNI Polri, Cadet, Junior, dan kategori Senior. Diharapkan ajang Kejurnas Judo ini dapat menjadi wadah kompetensi serta pembinaan dan pengembangan talenta atlet judo di Indonesia. Hari ini kita menyelenggarakan Piala Kasat Cup ke-15. Jadi memang kita mengurangi untuk pertandingan tim kata. Tim kata kita kurangi, tapi kita tetap melanjutkan untuk yang junior, kadet, sampai dengan senior. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada tahun ini antusias atlet bertambah, bisa sampai 745 orang dan juga 20 Pengprov menghadirkan atlet-atletnya. Mudah-mudahan dengan melihat antusiasme ini, judo Indonesia akan terus lebih meningkat lagi. Tim nasional Indonesia harus puas dengan hasil imbang saat menjamu Laos di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia ditahan imbang 3-3 oleh Laos dalam laga di Stadion Manahan Solo Kamis malam. Skuad Garuda kerepotan menghadapi serangan-serangan cepat tim tamu dan 2 kali tertinggal. Indonesia mendominasi laga melawan Laos di Piala AFF 2024 dengan penguasaan bola dan tembakan yang jauh lebih banyak. Namun meskipun menguasai jalannya pertandingan, Garuda kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka. Semua gol Indonesia tercipta melalui bola mati, termasuk 2 gol dari Muhammad Ferrari dan 1 gol Kadek Arel. Indonesia sempat unggul 3-2 meski bermain dengan 10 orang setelah Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning kedua. Namun, Laos yang lebih efektif memanfaatkan peluang mereka, akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Peter Pantafong pada menit ke-77, membuat pertandingan berakhir imbang. Dengan statistik yang jauh lebih unggul, Indonesia gagal memanfaatkan banyak peluang. Pelatih Sinteyong mengakui timnya tak dapat menerapkan permainan terbuka dengan baik dan hasil imbang ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki efektivitas di laga selanjutnya. Kita berharap mohon doanya mereka bisa masuk ke semifinal. Kita yakin lah insya Allah anak masuk ke semifinal. kemarin kan timnas. 네, 오늘 뭐 경기 두 팀 다 우리도 마찬가지고 라오스도 마찬가지고 지금 최선을 다한 것 같고 그렇지만 우리 팀 자체에서 우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않았나. 어떻게 보면 우리가 패스미스에 오늘 우리가 무승부를 했다고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테 이기는 경기를 못 보여줘서 좀 아쉽게 생각하고 죄송하게 생각합니다. Timnas Indonesia sukses menjuarai FIFA E-World Cup 2024 setelah mengalahkan Brazil 2-0 di final. Indonesia menang 2-1 di masing-masing game pertama dan kedua. Gelar ini menambah koleksi trofi setelah sebelumnya menjuarai FIFA E-World Cup 2024 Football Manager. Timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah gemilang di dunia e-football dengan menjuarai FIFA E-World Cup 2024. Pada final yang digelar di Arab Saudi pada Kamis malam, Indonesia mengalahkan Brazil dengan skor 2-0 dalam 2 pertandingan. Kemenangan ini mengantarkan Indonesia menjadi juara dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Indonesia win the FIFA E-World Cup. Pada laga pertama, Indonesia sempat tertinggal 0-1 namun berhasil bangkit di babak kedua. Sebuah gol di menit terakhir membawa Indonesia menang dengan skor 2-1. Sementara di game kedua, Indonesia tampil lebih dominan dengan meraih kemenangan 2-1 meski Brazil sempat mencetak gol balasan.
Dengan hasil tersebut, Timnas eFootball Indonesia mengunci gelar juara dalam skema Best of 3. Keberhasilan ini menambah catatan prestasi Indonesia di ajang internasional setelah sebelumnya meraih gelar FIFA eWorld Cup 2024 Football Manager pada September lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini dan memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Timnas Indonesia yang diwakili oleh Elga Cahya, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi kini kembali menjadi kebanggaan bangsa setelah menaklukkan Brazil di final. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.